Bayangkan seorang pria yang memiliki segalanya. Uang, jabatan, perusahaan besar, bahkan kehidupan yang terlihat sempurna. Namun, suatu malam, justru seorang gadis penjual bunga membuat seluruh dunianya berubah. Namanya Raffian Ardhana, seorang CEO muda yang dikenal dingin dan sulit didekati. Sementara gadis itu bernama Elvara Nirmala, perempuan sederhana yang setiap hari berdiri di pinggir jalan menjual bunga demi membiayai kehidupan keluarganya. Mereka seharusnya tidak pernah bertemu, tetapi sebuah malam penuh hujan mempertemukan keduanya. Saat Raffian sedang menghadapi masalah terbesar dalam hidupnya, Elvara datang membawa sebuket bunga yang sederhana. Tanpa mereka sadari, bunga itu bukan sekadar awal sebuah perkenalan. Itu adalah awal dari kisah cinta yang harus melewati fitnah, pengkhianatan, kehilangan, dan badai kehidupan yang hampir memisahkan mereka untuk selamanya. Malam itu hujan turun deras di pusat kota. Raffian Ardhana baru saja keluar dari gedung perusahaannya setelah rapat panjang yang membuat kepalanya terasa berat. Dalam beberapa minggu terakhir, perusahaan keluarganya mengalami tekanan besar. Saham turun, investor mulai gelisah, dan seseorang diam-diam membocorkan dokumen penting kepada pesaing. Raffian masuk ke mobil, tetapi baru beberapa meter berjalan, mobilnya tiba-tiba berhenti. Mesinnya bermasalah. Ia terpaksa turun dan mencari tempat berteduh. Di seberang jalan, ada kios kecil dengan lampu kuning redup. Di sana seorang gadis masih bertahan menjual bunga meski hampir seluruh jalan sudah sepi. Gadis itu mengenakan jaket sederhana. Tangannya sibuk melindungi bunga dari air hujan. Raffian menghampirinya. "Masih jualan dalam hujan seperti ini?" Gadis itu tersenyum. "Kalau saya pulang sekarang, besok keluarga saya makan apa?" Jawaban sederhana itu membuat Raffian terdiam. Gadis itu adalah Elvara Nirmala. Ia tidak tahu bahwa pria yang berdiri di depannya adalah CEO terkenal yang sering muncul di berita bisnis. Baginya, Raffian hanya seorang pelanggan yang tampak kelelahan. Elvara kemudian mengambil satu buket kecil. "Bawa ini." Raffian mengernyit. "Saya tidak memesan bunga." "Memang. Tapi wajah Anda kelihatan seperti orang yang sedang membutuhkan sesuatu yang membuat malamnya sedikit lebih ringan." Raffian hampir tertawa. Sudah lama tidak ada orang yang berbicara kepadanya seperti itu. Ia menerima buket tersebut. "Berapa?" "Gratis." "Kenapa?" "Karena bunga yang diberikan dengan ikhlas biasanya lebih berarti daripada bunga yang dibeli mahal." Raffian menatapnya beberapa detik. Lalu ia pergi. Namun setelah masuk ke mobil pengganti yang datang menjemputnya, ia menyadari satu hal. Buket bunga itu masih berada di tangannya. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada masalah perusahaan. Keesokan paginya, kehidupan Elvara kembali seperti biasa. Ia bangun sebelum matahari muncul. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, ia membantu ibunya, Mireya, yang sudah lama mengalami masalah kesehatan ringan dan tidak lagi mampu bekerja berat. Elvara juga memiliki adik laki-laki bernama Naren, yang sedang menempuh pendidikan dan menjadi alasan terbesar mengapa ia tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Bagi Elvara, menjual bunga bukan pekerjaan yang memalukan. Ia justru mencintainya. Setiap bunga memiliki arti. Mawar untuk keberanian, melati untuk ketulusan, lili untuk harapan. Namun ada satu hal yang tidak pernah diketahui orang-orang. Elvara sebenarnya pernah mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah perusahaan besar. Ia menolaknya karena harus menjaga keluarganya. Sementara di sisi lain kota, Raffian kembali ke kantor dengan buket bunga yang masih ia simpan di meja kerjanya. Sekretarisnya sampai heran. Karena selama bertahun-tahun bekerja bersama Raffian, baru kali itu ia melihat bosnya menyimpan sesuatu yang begitu sederhana. Beberapa hari kemudian, Raffian kembali melewati jalan yang sama. Awalnya ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa itu kebetulan. Namun ketika melihat kios bunga Elvara, langkahnya berhenti. Elvara sedang sibuk melayani pembeli. Raffian menunggu. Setelah pelanggan pergi, Elvara melihatnya. "Oh, pelanggan yang kehujanan." Raffian tersenyum tipis. "Dan penjual bunga yang tidak takut hujan." Elvara tertawa kecil. Kali ini Raffian membeli bunga. "Satu buket mawar putih." "Untuk siapa?" tanya Elvara. "Tidak tahu."
Kalau begitu, jangan diberikan kepada sembarang orang. Raffian menatap bunga itu. Mungkin saya akan memberikannya kepada seseorang yang membuat saya tersenyum. Elvara terdiam. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu sebenarnya ditujukan kepadanya. Sejak hari itu, Raffian mulai sering datang. Kadang membeli bunga, kadang hanya bertanya kabar. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana itu perlahan berubah menjadi kebiasaan. Hubungan mereka sebenarnya aneh. Raffian hidup di dunia gedung pencakar langit, rapat, investasi, dan keputusan bernilai miliaran. Elvara hidup di dunia pasar pagi, aroma bunga, uang receh, dan perjuangan membayar kebutuhan sehari-hari. Namun justru perbedaan itulah yang membuat mereka saling tertarik. Elvara tidak pernah terkesan dengan kekayaan Raffian. Bahkan ketika mengetahui siapa Raffian sebenarnya, sikapnya tetap sama. Suatu sore, Raffian datang mengenakan pakaian formal. Elvara melihatnya lalu berkata, "Anda kelihatan lebih tua kalau memakai jas." Raffian terkejut. Biasanya orang bilang saya terlihat berwibawa. Saya tidak bilang Anda tidak berwibawa. Lalu, Elvara tersenyum. Saya bilang Anda kelihatan lebih tua. Raffian akhirnya tertawa. Tawa itu terdengar begitu tulus hingga Elvara ikut tersenyum. Tidak ada yang mereka tahu. Di balik senyum tersebut, Raffian mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketenangan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Perusahaan Raffian mengalami masalah yang jauh lebih serius. Sebuah dokumen rahasia mengenai proyek besar tiba-tiba tersebar. Pihak direksi menuduh ada kebocoran dari orang dalam. Raffian memeriksa semua akses. Ada satu nama yang membuatnya terkejut. Damar Velan, orang yang selama ini ia anggap sebagai sahabat sekaligus rekan bisnis terpercaya. Namun Damar punya alasan untuk menyangkal semuanya. Raffian belum memiliki bukti cukup. Sementara itu, tekanan dari keluarganya semakin kuat. Ayah Raffian meminta agar ia segera menikahi Selene Arfaya, putri seorang pengusaha besar yang memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Ardhana. Raffian menolak. Tetapi ayahnya memperingatkan, "Jika kamu menghancurkan kesepakatan ini, perusahaan bisa kehilangan dukungan investor." Raffian berada di persimpangan. Di satu sisi ada perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain ada Elvara, perempuan sederhana yang mulai membuat hidupnya terasa berarti. Raffian akhirnya menceritakan sebagian masalahnya kepada Elvara. Ia tidak menceritakan semuanya. Namun Elvara bisa melihat beban yang dibawanya. "Kalau Anda terus menyimpan semuanya sendiri, Anda bisa lelah," kata Elvara. "Saya terbiasa." Terbiasa bukan berarti baik. Kalimat itu kembali membuat Raffian terdiam. Malam itu mereka duduk di depan kios bunga. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada restoran mahal. Hanya 2 cangkir minuman hangat dan suara kendaraan yang sesekali lewat. Raffian kemudian bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Elvara berpikir cukup lama. "Rumah kecil yang tenang. Ibu saya sehat. Adik saya bisa sekolah. Dan..." Ia berhenti. "Dan saya ingin punya seseorang yang tidak pergi ketika keadaan menjadi sulit." Raffian menatapnya. Ia ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tertahan. Karena saat itu, Raffian belum tahu apakah ia mampu menjadi orang yang Elvara harapkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin dekat. Raffian membantu Elvara mengantar bunga ketika hujan. Elvara sesekali membawakan makanan sederhana untuk Raffian saat ia bekerja terlalu larut. Mereka mulai mengenal kebiasaan masing-masing. Raffian ternyata tidak suka kopi terlalu pahit. Elvara ternyata takut petir. Raffian suka membaca ketika sedang gelisah. Elvara suka merangkai bunga ketika pikirannya penuh. Hal-hal kecil itulah yang membuat perasaan mereka tumbuh. Suatu malam, Raffian datang membawa sebuah kotak. Elvara membukanya. Di dalamnya ada kamera kecil. "Untuk apa?" "Katamu ingin mengabadikan bunga-bunga yang kamu jual." Elvara terkejut. "Saya tidak pernah bilang ingin punya kamera." "Kamu pernah bilang." Elvara tersenyum. "Ternyata Anda mendengarkan." Raffian menjawab pelan. "Untuk hal-hal tentang kamu, saya selalu mendengarkan." Untuk pertama kalinya,
Elvara menunduk karena wajahnya memerah. Cinta itu belum diucapkan. Namun keduanya sudah merasakannya. Beberapa hari kemudian, Raffian mengajak Elvara ke sebuah taman kota. Tidak ada kemewahan. Tidak ada restoran mewah. Ia hanya ingin berbicara. Raffian berdiri di hadapan Elvara. Saya tidak tahu kapan semuanya berubah. Elvara menatapnya. Dulu saya datang karena ingin membeli bunga. Lalu, sekarang saya datang karena ingin melihat kamu. Elvara terdiam. Raffian melanjutkan. Saya tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah. Saya juga tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah. Ia menarik napas. Tapi saya bisa berjanji, selama kamu masih menginginkan saya di hidupmu, saya akan berusaha untuk tetap berada di sana. Air mata kecil muncul di mata Elvara. Ia tersenyum. Kalau begitu, jangan hanya datang ketika semuanya baik. Raffian mengangguk. Saya akan datang bahkan ketika semuanya buruk. Saat itulah mereka resmi memulai hubungan. Namun kebahagiaan mereka ternyata hanya mendapat sedikit waktu. Keesokan harinya, Selene Arfaya datang ke kantor Raffian. Ia sudah mengetahui hubungan Raffian dan Elvara. Bagi Selene, itu bukan sekadar persoalan cinta. Keluarganya merasa dipermalukan. Selene kemudian menemui Elvara. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari Raffian? Elvara terkejut. Saya tidak menginginkan apapun. Selene tertawa kecil. Semua orang bilang begitu sampai melihat rekening bank. Elvara menahan diri. Saya mengenal Raffian sebelum mengetahui siapa dia. Selene mendekat. Kalau begitu, kamu tidak tahu dunia yang sedang kamu masuki. Elvara tetap diam. Sebelum pergi, Selene berkata, hubungan kalian tidak akan bertahan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Elvara. Bukan karena ia percaya, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa mencintai Raffian berarti ia juga harus berhadapan dengan dunia yang sangat jauh dari kehidupannya. Beberapa hari kemudian, muncul sebuah foto di media sosial. Foto itu memperlihatkan Raffian memberikan sejumlah uang kepada Elvara. Judulnya dibuat seolah-olah Elvara sengaja mendekati Raffian demi mendapatkan keuntungan. Foto tersebut menyebar cepat. Kios bunga Elvara mulai didatangi orang-orang yang ingin bertanya. Beberapa pelanggan bahkan berhenti membeli. Naren pulang sekolah dengan wajah murung. Ibu bertanya kenapa kakak disebut macam-macam. Elvara tidak menjawab. Ia hanya mencoba tersenyum. Di sisi lain, Raffian mengetahui berita itu dari sekretarisnya. Ia langsung mencari Elvara. Kenapa kamu tidak menelepon saya? Elvara menunduk. Saya tidak mau menambah masalahmu. Masalah saya adalah ketika orang menyakiti kamu. Raffian menggenggam tangannya. Saya akan menjelaskan semuanya. Namun sebelum Raffian sempat melakukan apapun, masalah yang jauh lebih besar muncul. Dan kali ini, nama Elvara ikut terseret ke dalamnya. Dokumen penting perusahaan kembali bocor. Anehnya, kali ini ada data yang menunjukkan seseorang pernah mengakses sistem dari lokasi dekat kios bunga Elvara. Pihak perusahaan mulai mencurigainya. Raffian tidak percaya. Elvara tidak mungkin melakukan itu. Namun salah satu anggota direksi menunjukkan rekaman kamera. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria bertemu Elvara beberapa hari sebelumnya. Pria itu ternyata mantan karyawan perusahaan. Elvara mengenalnya karena pernah membeli bunga. Tetapi orang-orang menganggap pertemuan itu mencurigakan. Damar kemudian berkata kepada Raffian, mungkin kamu terlalu percaya padanya. Raffian marah. Jangan bicara tanpa bukti. Namun untuk pertama kalinya, benih keraguan mulai muncul. Bukan terhadap Elvara, melainkan terhadap semua orang di sekelilingnya. Sementara itu, Elvara merasa dunia mulai menutup semua pintu. Ia hanya memiliki satu keyakinan, bahwa Raffian akan mempercayainya. Tetapi keyakinan itu segera diuji. Raffian meminta Elvara menjelaskan pertemuannya dengan mantan karyawan tersebut. Elvara menjawab jujur, saya hanya menjual bunga. Kenapa dia datang kepadamu? Saya tidak tahu. Raffian terdiam. Elvara menatap wajahnya. Kamu percaya saya, kan?
Pertanyaan itu membuat Raffian sulit menjawab. Ia ingin mengatakan iya, tetapi tekanan dari direksi, keluarga, dan bukti yang terus bermunculan membuatnya bingung. Elvara akhirnya memahami diamnya. Kalau kamu mulai meragukan saya, katakan. Raffian menunduk. Saya hanya butuh waktu. Air mata Elvara jatuh. Waktu. Ia tersenyum pahit. Saya tidak takut kehilangan kemewahan hidupmu, Raffian. Saya hanya takut kehilangan kepercayaanmu. Kalimat itu menghantam Raffian. Namun sebelum ia sempat meminta maaf, Elvara pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Raffian membiarkannya pergi. Elvara memutuskan berhenti bertemu Raffian. Ia kembali fokus pada keluarganya. Setiap pagi ia menjual bunga. Setiap malam ia merawat ibunya. Tidak ada lagi mobil Raffian di depan kios. Tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada lagi tawa sederhana yang dulu memenuhi malam mereka. Raffian sebenarnya ingin datang. Namun ayahnya memintanya fokus menyelamatkan perusahaan. Di tengah keadaan tersebut, Damar datang membawa solusi. Ia menawarkan investasi besar jika Raffian bersedia menjalankan kesepakatan bisnis bersama keluarganya. Raffian menerimanya. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan itu justru bagian dari rencana Damar. Sementara itu, Elvara menerima kabar mengejutkan. Pemilik lahan tempat kiosnya berdiri akan menjual area tersebut. Ia diberi waktu 2 minggu untuk pergi. Kini bukan hanya cintanya yang hilang. Tempatnya mencari nafkah pun terancam lenyap. Hari-hari Elvara semakin berat. Kios kecilnya hampir tidak memiliki pelanggan. Rumor tentang hubungannya dengan Raffian masih beredar. Ibu Elvara meminta maaf karena merasa menjadi beban. Elvara langsung memeluk ibunya. Jangan pernah bilang begitu. Namun setelah masuk kamar, Elvara menangis sendirian. Ia melihat kamera pemberian Raffian. Benda sederhana itu mengingatkannya pada masa ketika hidup terasa lebih ringan. Sementara itu, Raffian justru sedang menghadapi rapat darurat. Perusahaan kehilangan salah satu investor utama. Damar menyarankan agar Raffian segera mengumumkan pertunangannya dengan Selene untuk menenangkan pasar. Raffian menolak. Saya tidak akan menikah demi menyelamatkan saham. Damar tersenyum. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan perusahaanmu. Ancaman itu terdengar seperti peringatan. Tetapi Raffian belum menyadari bahwa orang yang mengucapkannya adalah orang yang sebenarnya berada di balik semua kekacauan. Suatu malam, Raffian menemukan sesuatu. Ada perbedaan waktu pada data akses dokumen perusahaan. Seseorang sengaja mengubah catatan sistem agar seolah-olah kebocoran berasal dari lokasi dekat kios Elvara. Raffian mulai menyelidiki. Ia meminta bantuan tim keamanan internal. Hasilnya mengejutkan. Ada akses menggunakan kredensial seorang pejabat senior. Nama tersebut terhubung dengan proyek yang dikendalikan Damar. Raffian mulai memahami semuanya. Namun ia belum memiliki bukti kuat. Ia kemudian mendatangi mantan karyawan yang sebelumnya bertemu Elvara. Pria itu mengatakan, "Saya bertemu Elvara karena ingin memberinya bunga pesanan untuk acara kantor." Raffian terdiam. Jadi pertemuan itu sama sekali tidak berkaitan dengan dokumen perusahaan. Raffian pulang dengan perasaan bersalah. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan keraguan menghancurkan kepercayaan Elvara. Untuk pertama kalinya, Raffian merasa takut. Bukan kehilangan perusahaan, melainkan kehilangan perempuan yang paling ia cintai. Raffian pergi mencari Elvara. Tetapi kios bunga itu sudah kosong. Ia bertanya kepada pedagang sekitar, "Kemana penjual bunga yang biasa di sini?" Seorang pedagang menjawab, "Sudah beberapa hari pindah." Raffian kemudian menemukan alamat rumah Elvara. Namun ketika sampai, rumah itu juga kosong. Tetangga mengatakan keluarga Elvara pergi sementara karena ibunya membutuhkan perawatan. Raffian merasa dunia tiba-tiba begitu luas. Ia kehilangan jejak perempuan yang selama ini selalu mudah ditemukannya. Malam itu ia duduk sendirian di dalam mobil. Di tangannya masih ada bunga kering yang pernah diberikan Elvara. Ia mengingat semua perkataan perempuan itu. Jangan hanya datang ketika semuanya baik. Raffian menutup mata. Kini ia memahami arti kalimat tersebut. Cinta bukan tentang hadir ketika semuanya indah.
Cinta adalah keberanian untuk mencari seseorang ketika dunia sedang berantakan. Dan Raffian berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menemukan Elvara. Sementara itu, Elvara membawa keluarganya ke kota kecil tempat bibinya tinggal. Di sana ia menyewa sebuah kios kecil. Ukurannya bahkan lebih kecil daripada kios sebelumnya. Namun Elvara mulai lagi. Ia membeli bunga sedikit demi sedikit. Merangkainya sendiri. Menjualnya dari pagi hingga sore. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya masih ada luka. Setiap kali melihat pasangan membeli bunga, ia teringat Raffian. Namun ia tidak ingin hidupnya berhenti. Naren melihat kakaknya bekerja tanpa lelah. "Kak, kalau suatu hari Raffian datang, kakak akan menerimanya." Elvara tersenyum tipis. "Saya tidak tahu." "Masih mencintainya?" Elvara terdiam cukup lama. Kemudian menjawab, "Kadang hati tetap mencintai seseorang, meskipun pikiran menyuruh kita melupakannya." Naren tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk kakaknya. Di luar, hujan mulai turun. Dan Elvara kembali mengingat malam pertama mereka bertemu. Di kota, keadaan perusahaan Raffian semakin buruk. Harga saham turun drastis. Media mulai memberitakan bahwa CEO Ardhana Group gagal mengendalikan perusahaan. Ayah Raffian jatuh sakit karena tekanan. Raffian kini harus mempertahankan perusahaan sekaligus mencari kebenaran. Damar terus tampil sebagai orang yang membantu. Namun Raffian diam-diam menyelidikinya. Ia menemukan transaksi mencurigakan melalui beberapa perusahaan perantara. Semua mengarah kepada Damar. Namun sebelum Raffian dapat mengumpulkan seluruh bukti, Damar bergerak lebih dulu. Ia membawa dokumen palsu kepada Dewan Direksi. Dokumen itu seolah menunjukkan bahwa Raffian sendiri melakukan manipulasi laporan. Rapat darurat pun digelar. Raffian kehilangan posisi sebagai CEO sementara. Saat keluar dari gedung, puluhan wartawan menunggunya. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu terlihat kuat itu berjalan sendirian. Namun di tengah kehancuran tersebut, Raffian menemukan satu alasan untuk terus berjuang. Elvara. Malam itu, Raffian membuka ponselnya. Ia mengetik pesan kepada Elvara. "Aku minta maaf." Kemudian dihapus. Ia mengetik lagi. "Aku sudah tahu kamu tidak bersalah." Dihapus. Akhirnya ia menulis. "Aku masih mencintaimu." Pesan itu tidak pernah dikirim. Raffian takut Elvara tidak ingin mendengarnya. Namun keesokan harinya, ia memutuskan mencari alamat baru Elvara melalui kenalan lama. Sementara itu, tanpa Raffian ketahui, Elvara juga menulis surat. Surat itu ditujukan kepadanya. Isinya sederhana. Ia berterima kasih karena pernah membuat hidupnya terasa berarti. Tetapi Elvara tidak mengirimkannya. Keduanya sama-sama menyimpan kata-kata yang seharusnya disampaikan. Seolah-olah takdir sedang memperpanjang jarak di antara mereka. Namun takdir juga sedang menyiapkan sebuah pertemuan. Pertemuan yang akan mengubah semuanya. Beberapa minggu kemudian, Raffian menemukan Elvara. Ia datang ke sebuah pasar kecil tempat Elvara berjualan. Raffian berdiri beberapa meter dari kiosnya. Elvara melihatnya. Tangannya berhenti merangkai bunga. Tidak ada kata-kata selama beberapa detik. Raffian akhirnya berkata, "Aku mencarimu." Elvara menjawab, "Kenapa?" "Karena aku salah." Elvara menahan air mata. "Perusahaanmu?" "Bukan." Raffian menggeleng. "Aku datang karena aku tidak bisa terus hidup dengan penyesalan." Elvara memalingkan wajah. "Aku sudah mencoba melupakan semuanya. Aku tahu." "Dan sekarang?" Raffian mendekat. "Aku tidak meminta kamu langsung memaafkan saya." Elvara menatapnya. "Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa kali ini aku akan percaya padamu, bahkan ketika dunia mengatakan sebaliknya." Elvara menangis. Namun ia belum menjawab. Karena luka yang terlalu dalam tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Raffian kemudian menceritakan apa yang telah ditemukannya. Ia menunjukkan bukti bahwa data perusahaan sengaja dimanipulasi. Elvara mendengarkan. Namun ia berkata, "Jangan lakukan ini hanya untuk mendapatkan saya kembali." Raffian mengangguk.
Saya tidak melakukannya untuk itu. Ia menjelaskan bahwa Damar diduga berada di balik kebocoran. Tetapi masih ada satu bukti yang hilang. Bukti tersebut berada pada sebuah perangkat penyimpanan yang pernah diberikan kepada Elvara oleh seseorang. Elvara terkejut. Ia mengingat sesuatu. Beberapa minggu sebelumnya, mantan karyawan yang membeli bunga pernah menitipkan sebuah kotak kecil. Katanya akan diambil kembali. Elvara tidak pernah membukanya. Mereka segera mencarinya. Di dalam kotak itu ternyata ada perangkat penyimpanan yang berisi salinan transaksi dan komunikasi. Bukti penting. Namun ketika mereka membuka kotak tersebut, perangkatnya sudah tidak ada. Seseorang ternyata telah mengambilnya lebih dulu. Mereka akhirnya mengetahui bahwa orang yang mengambil perangkat tersebut adalah salah satu orang kepercayaan Damar. Raffian segera menghubungi pihak berwenang dan tim hukum perusahaan. Penyelidikan dilakukan secara resmi. Bukti transaksi mulai terkumpul. Ternyata Damar memang menggunakan beberapa perusahaan perantara untuk mengambil keuntungan dari proyek Ardhana Group. Ia juga sengaja menciptakan bukti palsu untuk menjatuhkan Raffian. Dan yang paling menyakitkan, Damar melakukan semuanya karena merasa selama ini jasanya tidak pernah dihargai. Saat bukti mulai terbuka, Damar mencoba melarikan diri dari perusahaan. Namun langkahnya terhenti ketika tim hukum sudah menunggunya. Raffian akhirnya mendapatkan kembali kendali atas perusahaannya. Namun kemenangan itu terasa berbeda. Karena di tengah semua keberhasilan tersebut, ia menyadari satu hal. Ia hampir kehilangan Elvara hanya karena terlalu lama membiarkan ketakutan mengalahkan kepercayaan. Raffian kembali menemui Elvara. Kali ini tanpa jas, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah. Ia datang hanya membawa bunga. Bukan bunga mahal, hanya bunga sederhana yang biasa dijual Elvara. Raffian menyerahkannya. Aku tidak tahu apakah aku masih pantas berdiri di sini. Elvara menangis. Raffian melanjutkan. Aku pernah berpikir menjadi kuat berarti mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Ia menarik napas. Ternyata menjadi kuat juga berarti berani mengakui ketika kita salah. Elvara menatapnya. Aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku tahu. Tapi saya bisa memilih apakah ingin memberi kesempatan kedua. Raffian mengangguk. Elvara mengambil bunga dari tangannya. Itu bukan jawaban langsung. Namun bagi Raffian, itu sudah cukup menjadi harapan. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pintu hati Elvara kembali terbuka. Hubungan mereka tidak langsung kembali seperti dahulu. Raffian harus membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Ia mulai sering membantu Elvara mengembangkan kios bunganya. Tetapi bukan dengan memberikan uang begitu saja. Ia menawarkan kerjasama. Elvara membuat rangkaian bunga. Raffian membantu membuka akses pemasaran. Mereka membangun usaha kecil bersama. Naren membantu bagian pengiriman. Mireya menjadi orang yang paling bahagia melihat putrinya kembali tersenyum. Perlahan, kios kecil itu berkembang. Namun Elvara tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia tidak ingin menjadi kaya hanya karena dicintai seorang CEO. Ia ingin berhasil karena kemampuannya sendiri. Raffian justru semakin mengaguminya. Suatu malam ia berkata, "Kamu tahu, saya pernah memimpin ribuan orang." Elvara tertawa. Lalu, "Tapi ternyata orang yang paling sulit saya yakinkan cuma satu." Elvara tersenyum. "Siapa?" "Kamu." Mereka tertawa bersama. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu mulai terasa jauh. Ayah Raffian akhirnya mengetahui semuanya. Ia datang menemui Elvara. Awalnya Elvara gugup. Ia mengira keluarga Raffian akan kembali menolaknya. Namun ayah Raffian justru berkata, "Saya dulu menilai seseorang dari apa yang dimilikinya." Ia melihat kios bunga yang sederhana. Ternyata saya salah. Ia meminta maaf atas semua tekanan yang pernah diberikan kepada Raffian. Kemudian ia berkata kepada Elvara, "Kalau kamu bisa membuat anak saya kembali menjadi manusia yang lebih baik, saya tidak punya alasan untuk menentang kalian." Mata Elvara berkaca-kaca. Mireya yang mendengar kabar itu ikut menangis bahagia. Sementara Raffian hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka tidak lagi harus bersembunyi dari siapapun.
Namun Raffian masih menyimpan satu rencana. Sebuah rencana yang belum diketahui Elvara. Raffian meminta bantuan Naren. "Jangan bilang kepada kakakmu." Naren tertawa. "Kalau rahasia ini bocor, jangan salahkan saya." Raffian menyiapkan sesuatu sederhana. Ia ingin melamar Elvara di tempat pertama mereka benar-benar berbicara. Bukan di hotel mewah. Bukan di restoran mahal. Melainkan di jalan kecil tempat kios bunga lama mereka pernah berdiri. Tempat yang kini sudah berubah. Namun Raffian menyewa area tersebut untuk 1 malam. Ia menghiasinya dengan bunga-bunga dari usaha Elvara. Tidak berlebihan. Tidak megah. Hanya hangat. Ketika malam tiba, Elvara dibawa ke sana. Ia terkejut melihat semua bunga. "Kenapa kita di sini?" Raffian berdiri di hadapannya. "Saya ingin mengembalikan satu kenangan." Elvara menatapnya. "Kenangan apa?" Malam ketika seorang gadis penjual bunga mengajari seorang CEO bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki segalanya. Raffian berlutut. Elvara langsung menutup mulutnya karena terkejut. "Aku pernah kehilangan banyak hal," kata Raffian. "Kepercayaan, ketenangan, bahkan hampir kehilangan perusahaan yang dibangun keluargaku." Ia menatap Elvara. "Tapi kehilangan yang paling menakutkan adalah ketika aku hampir kehilangan kamu." Raffian membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya bukan cincin dengan desain berlebihan. Sederhana, namun indah. "Elvara, aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa badai." Air mata Elvara jatuh. "Tapi aku berjanji, kalau hujan datang, aku tidak akan lagi membiarkanmu berdiri sendirian." Raffian mengulurkan tangannya. "Maukah kamu berjalan bersamaku?" Elvara menangis sambil tersenyum. Ia mengangguk. "Iya." Raffian berdiri. Mereka berpelukan. Di tempat yang dulu menjadi awal pertemuan mereka, cinta yang sempat hampir berakhir akhirnya menemukan rumahnya kembali. Beberapa bulan kemudian, hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Pernikahan Raffian dan Elvara berlangsung sederhana. Tidak ada pesta berlebihan. Namun orang-orang yang mereka cintai hadir. Mireya duduk dengan mata berkaca-kaca. Naren menjadi orang paling sibuk sejak pagi. Ayah Raffian tersenyum melihat putranya. Bahkan Selene datang. Bukan untuk mengganggu. Ia datang untuk meminta maaf. Kepada Elvara, ia berkata, "Dulu saya mengira cinta adalah tentang mendapatkan seseorang yang paling menguntungkan." Elvara tersenyum. Sekarang saya tahu cinta adalah tentang menemukan seseorang yang membuat kita ingin menjadi lebih baik." Mereka berjabat tangan. Kemudian upacara dimulai. Saat Raffian melihat Elvara berjalan mendekat, ia teringat malam hujan bertahun-tahun lalu. Seorang gadis dengan jaket sederhana, sebuah kios kecil, dan satu buket bunga gratis. Siapa sangka, bunga sederhana itu akhirnya membawa perempuan tersebut ke dalam kehidupannya untuk selamanya. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak berubah menjadi sempurna. Raffian tetap sibuk. Elvara tetap bekerja. Mereka tetap memiliki masalah. Tetapi kini mereka menghadapi semuanya bersama. Usaha bunga Elvara berkembang menjadi bisnis kecil yang memiliki beberapa cabang. Ia tetap menyempatkan diri merangkai bunga sendiri. Raffian bahkan membuat satu ruangan kecil di rumah khusus untuk bunga-bunga Elvara. Setiap kali pulang kerja, Raffian selalu mencari istrinya terlebih dahulu. Suatu sore, ia melihat Elvara sedang merangkai bunga. "Kamu tahu?" Elvara menoleh. "Apa?" "Dulu saya pikir kebahagiaan itu rumah besar." Elvara tersenyum. "Sekarang?" Raffian mendekat. "Sekarang saya tahu, rumah itu bukan bangunan." Ia memeluk Elvara. "Rumah adalah tempat seseorang menunggu kita pulang." Elvara tersenyum. Dan kalimat sederhana itu menjadi pengingat bahwa setelah badai yang panjang, mereka akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Bertahun-tahun kemudian, Raffian masih menyimpan bunga pertama yang pernah diberikan Elvara. Bunga itu sudah kering. Warnanya tidak lagi seperti dahulu. Namun ia tidak pernah membuangnya. Suatu hari Elvara menemukan bunga tersebut. "Kamu masih menyimpannya?" Raffian mengangguk. "Kenapa?" "Karena bunga ini mengingatkan saya pada siapa saya sebelum bertemu kamu."
Elvara tersenyum. Memangnya siapa? Orang yang punya segalanya, tapi tidak tahu cara menghargainya. Elvara tertawa. Kalau sekarang. Raffian menjawab. Sekarang saya tahu sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa? Raffian menggenggam tangannya. Kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Elvara kemudian meletakkan bunga baru di samping bunga lama. Kalau begitu, jangan simpan hanya kenangan. Raffian tersenyum. Lalu, buat kenangan baru. Dan mereka pun berjalan bersama menuju rumah. Kisah Raffian dan Elvara bukan kisah tentang seorang CEO yang jatuh cinta kepada gadis sederhana. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang dua orang yang belajar bahwa cinta tidak selalu datang ketika hidup sedang mudah. Kadang cinta justru datang ketika seseorang sedang berada di titik paling rapuh. Raffian belajar bahwa kekayaan tidak bisa membeli kepercayaan. Elvara belajar bahwa luka tidak selalu berarti akhir. Keduanya pernah salah, pernah menjauh, pernah saling kehilangan. Namun mereka memilih untuk kembali. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, melainkan karena mereka menemukan alasan untuk memperjuangkan satu sama lain. Dan mungkin, itulah alasan kisah mereka terasa begitu berarti. Sebab dalam kehidupan nyata, tidak ada hubungan yang bebas dari badai. Yang membedakan hanyalah apakah dua orang memilih saling menggenggam ketika badai datang, atau memilih melepaskan tangan ketika keadaan menjadi sulit. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari kisah ini, mungkin jawabannya sederhana. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Raffian melihat Elvara sebagai gadis penjual bunga. Namun di balik kesederhanaannya, Elvara memiliki keberanian yang bahkan tidak dimiliki banyak orang. Elvara melihat Raffian sebagai pria yang dingin dan keras. Namun di balik sikapnya, ada seseorang yang sebenarnya hanya takut kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Mereka berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menghalangi cinta. Justru perbedaan tersebut membuat mereka belajar. Belajar mendengarkan. Belajar percaya. Belajar meminta maaf. Dan yang paling penting, belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah keputusan untuk tetap memilih seseorang ketika keadaan tidak lagi mudah. Karena terkadang, orang yang kita cari selama bertahun-tahun bukanlah orang yang memiliki kehidupan sempurna, melainkan seseorang yang bersedia menemani kita memperbaiki kehidupan yang tidak sempurna. Dan begitulah kisah Raffian dan Elvara berakhir. Bukan dengan kehidupan tanpa masalah, tetapi dengan dua hati yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Sebuah bunga sederhana pernah mempertemukan mereka di tengah hujan. Badai kehidupan sempat memisahkan mereka. Fitnah membuat mereka kehilangan kepercayaan. Kesalahan membuat mereka terluka. Namun pada akhirnya, cinta mengajarkan mereka satu hal. Bahwa selama masih ada kejujuran, keberanian untuk meminta maaf, dan kemauan untuk memperjuangkan satu sama lain, sebuah hubungan masih memiliki kesempatan untuk menemukan jalannya kembali. Mungkin kisah ini juga mengingatkan kita bahwa sesuatu yang sederhana tidak selalu berarti kecil. Karena terkadang, satu bunga sederhana bisa menjadi awal dari sebuah kisah seumur hidup. Kalau kisah Raffian dan Elvara menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung cerita seperti ini dengan menyukai video dan berlangganan kanal ini. Sampai bertemu di kisah berikutnya.